إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي تابعين لهم بإحسان يوم الدين من أرواح أئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء القرن أزمان ثم أرواح مصنفي كتبنا مؤلفي كتبنا وخصوصا مصنف أيها الولد شيخنا أبا حامد بن محمد الغزالي لجميع مشايخنا ومربي أرواحنا وخصوصا شيخنا أحمد جازولي ومن يرد جازولي وشيخنا زين الدين جازولي وشيخنا حبيب زهري جازولي وشيخنا فؤاد منيف جازولي وشيخنا منيف جازولي وشيخنا محفوظ رج وشيخنا أحمد محمد حسن من دخلان وشيخنا جنيد من دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وسلام قراه ومن انتسب إليهم اللهم بركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayyuhal walad, wahai ingatlah anak. Wa minal laili, dan itu sebagian dari malam. Fatahajat, maka bertahajudlah kamu dengan lail nafilatan, dalam keadaan fardu tambahan, ya. Laka, bagi kamu. Itu amrun, perintah. Fatahajat, perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, bermula ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan itu dengan waktu sahur, hum, bermula sahabat itu yastaghfirun, meminta pengampunan siapa sahabat. Itu syukrun, syukur. Kalau minal laili fatahajat bi nafilatan lak, itu adalah perintah, sedangkan ayat wabil ashari hum yastaghfirun adalah bentuk syukur. Wal mustaghfirin bil ashar, dan ayat wal mustaghfirin bil ashar bermula ayat mustaghfirin bil ashar itu zikrun, zikir. Itu zikrun, zikir. Wal mustaghfirin, dan beberapa orang yang memohon ampun bil ashari, di dalam waktu sahur. Qala, bersabda siapa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin bermula tiga, beberapa suara. Ada tiga suara. Itu yuhibbuha, cinta pada salasah siapa Allah Ta'ala. Ada tiga suara yang Allah cintai. Sautudik, nyatanya suaranya ayam jago, ayam jantan. Wasotuladi, dan suaranya orang yaqra'u, yang membaca siapa ladi Al-Quran, pada Al-Quran. Yang kedua yang dicintai Allah adalah suaranya orang yang membaca Al-Quran. Wasatul mustaghfirin, dan suaranya orang yang memohon ampunan.
Ya, suara ayam, suara orang yang memohon ampun, dan suara orang yang membaca Al-Quran. Bil ashari di dalam waktu sahur. Memohon ampunnya itu di waktu sahur. Ya. Kalau berkata siapa Sufyanus Tsauri, Sufyan As-Tsauri, rahmatullahi bermula rahmatnya Allah. Itu Ta'ala dalam keadaan maha tinggi siapa Allah itu alaihi semoga tetap atas Sufyan As-Tsauri. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala tabaraka bertambah berkah wa ta'ala dan maha tinggi itu khalaqa menciptakan siapa Allah rihan pada suara. Allah itu menciptakan rihan pada angin. Allah menciptakan angin tahubu yang bertiup apa rih bil ashari di dalam waktu sahur. Waktu sahur waktu sebelum waktu kita sahur, ya, waktu malam, waktu dini hari ke bawah. Bil ashari di dalam waktu sahur tahmilu yang membawa siapa rih al-adhkar pada beberapa zikir, di mana angin itu nanti akan membawa setiap bacaan zikir yang terpanjatkan, yang tersebutkan, yang terlafatkan di waktu sahur tadi. Wal istighfar pada bacaan istighfar ilal maliki menuju zat yang maha merajai, ilal malik kepada zat yang maha merajai, al-jabar yang maha perkasa, al-jabar yang maha perkasa. Jadi setiap malam itu ada angin yang bertiup yang membawa setiap bacaan zikir dan istighfar, ya, pada waktu sahur. Waqala dan berkata siapa Sufyan As-Tsauri, edun dalam keadaan juga idza kana di dalam ketika ada apa awalul laili permulaan hari, permulaan malam. Idza kana di dalam ketika ada apa awalul laili permulaan hari. Itu yunadi memanggil siapa munadin pemanggil min tahtil arsy dari bawahnya ars. Ada suara dari bawah ars. Alaliyakum al-abidun wa yaqumuna wa yusalluna masyaallah, ya. Alaliyakum ala ingatlah liyakum seharusnya supaya berdiri siapa al-abiduna orang-orang ahli ibadah. Baru malam pertama saja, bagian malam, bagian pertama dari malam saja sudah ada pemanggil alaliyakumul abidun. Ya, enggak ada perintah ala aliyanamu, ya, bukan malah disuruh tidur, enggak sebaliknya. Kalau kita kan sebaliknya, malam datang ayo tidur. Nah, fayakumuna maka berdiri siapa atau siap maka beribadah begitu. Fayakumuna maka berdiri siapa al-abidun wa yusalluna dan salat siapa al-abidun ma pada di dalam masa, di dalam waktu sayang menghendaki siapa Allah. Maka saat itu bagi orang-orang yang memang terpanggil hatinya, ya, diberi kemudahan, maka berarti dia abidun, diberi kemudahan untuk kok ringan bawaannya untuk ibadah ketika malam hari, ya, itu berarti dia termasuk kategori yang abidun. Tapi kalau sebaliknya kita tidak merasa terpanggil, ya berat, ya, berat untuk melakukan ibadah di malam hari. Sumayunadima kemudian memanggil siapa munadin pemanggil fi syatri laili di dalam setengah malam. Kalau di tengah malam
bisa trilaili di dalam tengah malam, ala liyakumul qanitun, naik derajatnya nih, ala ingat liyakum, sebaiknya bangun siapa al qanitun, orang-orang yang patuh, orang-orang yang sibuk ibadah, ya. Maka bagi orang yang memang dia termasuk golongan qanitun, akan mudah untuk bangun saat itu. Di tengah malam dia akan mudah melek untuk melaksanakan ibadah, ya. Fayakumuna, maka bangun siapa qanitun wa yusalluna, dan sholat siapa qanitun ila sahari, menuju waktu sahur, sampai kemudian beribadah sampai waktu sahur datang. Faidha kana, maka di dalam ketika ada apa sahur, waktu sahur, nada, maka memanggil siapa munadin, pemanggil, ala liyakum, ala ingatlah liyakum, supaya bangun siapa al mustaghfirun, orang-orang yang memohon pengampunan. Kalau kita serius, ya, bahwa kita itu memohon ampunan dari apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita, kekurangan kita dalam beribadah, sebaiknya bangun waktu sahur untuk memohon ampun, ya. Maka berarti kita minimal tergolong mustaghfirun kalau bangunnya menjelang subuh atau waktu sahur. Fayakumuna, maka bangun siapa al mustaghfirun wa yastaghfiruna, dan memohon ampunan siapa mustaghfirun. Faidha tola'a, maka di dalam ketika terbit apa al fajru, fajar. Nah, namun ketika kau belum bangun fajar, ya subuh, bangunnya itu subuh saja, nggak bisa sebelumnya. Nada, maka memanggil siapa munadin, pemanggil, ala liyakum, ala ingatlah liyakum, sebaiknya bangun siapa al-ghafilun, orang-orang yang lupa. Kalau kalian kok termasuk golongan yang bangunnya pas subuh saja, nggak bisa bangun sebelum, apalagi tengah malam, maka berarti kita adalah masih dalam derajat ghafilun, ya. Kalau tidak ingin dicap menjadi golongan ghafilun, ya bangunnya jangan pas subuh, tapi sebelum itu, ya. Fayakumuna, maka bangun siapa ghafilun mim firasihim, dari tempat tidurnya, ghafilun kal mauta, dalam keadaan seperti beberapa orang mati, nasyaru, yang dibangunkan apa al mauta min kuburihim, dari kuburannya al mauta. Ayuhal waladu, wahai ingatlah anak, ruya diriwayatkan fi wasaya Luqmanil Hakimi, di dalam beberapa wasiatnya Luqman al-Hakim. Libnihi, kepada putranya Luqman al-Hakim, anna sesungguhnya Luqman al-Hakim itu qala, berkata siapa Luqman al-Hakim, ya bunaya layakunanna diku aqyasu minka, ya bunaya wahai anak kecilku, layakunanna janganlah sampai ada siapa adikku, ayam jantan, ayam jago, itu aqyasu lebih pintar minka dari kamu, jangan sampai ayam lebih baik daripada kita. Ayam aja bangun jam 3, nah kita kok bangun jam 4, ya, apalagi jam 5, apalagi jam 6. Wis Yunadi, memanggil apa di, kenapa akyas, ya ayam itu lebih cerdas karena dia udah panggil-panggil, udah kluruk sepisanan, kalau bahasa orang Jawa, udah mulai bangun dan bersuara jam-jam 3 itu ayam. Masa kita kalah sama ayam? Dia sudah memanggil bil ashar, di dalam waktu sahur, wa anta, dalam keadaan bermula kamu itu naimun,
tidur, sedangkan kita tidur, kalah kita sama ayam. Walaqad asana, dan benar-benar berbuat baik siapa man orang qala yang berkata siapa man syi'ran pada syair, laqad hatafat fi junhi laili hamamatun ala finanin wahnan wa inni lanaimun kadhibtu wa baitillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil buka'il hamaimu wa az'amu anniha ibundu sobabatin di rabbi fala abaki wa tabkil bahaimu laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala finanin wahnan wa inni lanaimu kadhibtu wa baitillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil buka'il hamaimu wa az'amu anniha imundu sobabatin li rabbi fala abaki wa tabkil bahaimu laqad hatafat, sungguh benar-benar bersuara, fi junhi lailin, bisa fi junhi lailin juga bisa, fi junhi lailin di dalam tengah malam apa hamamatun, burung merpati malam itu bersuara, ala finanin atas beberapa cabang kayu, wahnan dalam keadaan lemah, ya. Wah ini dan sesungguhnya saya, atau wahnan dalam keadaan susah. Wah ini dan sesungguhnya saya itulah naimun, orang yang tidur, sedangkan saya orang yang tidur. Kadib tu bohong siapa saya, wa baitillahi demi baitullah, wa baitillahi demi baitullah, lau kuntu bohong kalau saya mengaku-ngaku, ya. Syair ini nyindir orang dengan menyerupakan dirinya gitu, ya. Nyindir kita dengan menggambarkan tentang dirinya, bohong saya, kamu bohong, begitu maksudnya. Kadib tu bohong siapa saya, wa baitillahi demi baitullah, lau kuntu, jikalau ada siapa saya itu ngasikon, orang yang rindu, mengaku sebagai orang yang rindu. Bohong kalau mengaku orang yang rindu, lama sabaqatni, di dalam ketika mengalahkan mendahului pada saya, ketika mendahului, lama sabaqani, ketika mendahului pada saya, bil bukai, dengan menangis apa alhamaimu, beberapa burung merpati. Burung merpati kalau malam itu suaranya lemah, ya, nggak seperti siang hari, ya. Dulu gitu ya suaranya, ya. Nah, itu kalau malam lemah, tapi kalau siang kencang. Kayak orang sedih begitu. Masa kita kalah dengan burung merpati? Burung merpati malam saja dia menangis. Lah kita malam malah cekakakan, ya. Wa az'amu, dan menyangka siapa saya ani pada sungguhnya saya itu haimun, orang yang bingung. Bingung karena rindu tadi, ngakunya rindu, sok-sokan rindu kepada Allah, sok-sokan ingin dekat dengan Allah, tapi nyatanya apa yang kita lakukan sebagai implementasi dari pengakuan rasa rindu kita kepada Allah, ya. Ini haimun, orang yang bingung, dzusobabatin, yang memiliki rasa rindu, yang memiliki rasa rindu. Li Rabbi, kepada Tuhan saya, fala abki, maka tidak menangis siapa saya, wa tabki, dan menangis siapa al-bahaimu, binatang. Kita nggak nangis, tapi para binatang menangis di waktunya yang tadi, waktu sahur, waktu yang bagus tadi. Ayuhal walad, wahai ngata anak, khulasatul ilmi, bermula intisarinya ilmu. Khulasatul ilmi, bermula intisarinya ilmu itu anta'lama, hendaknya mengetahui siapa kamu, at-ta'ata, pada ketaatan, wal ibadah, dan pada ibadah. Ma itu apa, hiya bermula at-ta'ah wal ibadah. Jadi hasil
Intinya kita belajar, intinya kita mencari ilmu adalah harus tahu apa itu taat, apa itu ibadah. Ialam ketahuilah anak ta'ata pada sesungguhnya ketaatan wal ibadah dan ibadah itu mutaba'atus syar'i, mengikuti zat yang memberikan syariat, ya, yang memerintahkan syariat. Fil awamiri di dalam beberapa perintah, wa nawahi dan beberapa larangan. Baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Bil qauli mengikuti Allah, mematuhi Allah dalam segala perintah dan larangannya, baik bil qauli dengan ucapan, wal fi'li dan perbuatan, baik dari sisi ucapan maupun dari sisi perbuatan, yakni menegaskan siapa qail. Kuluma bermula setiap perkara takul yang mengucapkan siapa kamu. Segala yang kita ucapkan. Wataf'alu dan melakukan siapa kamu. Baik segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Watatruku dan segala yang meninggalkan siapa kamu, dan segala yang kita tinggalkan itu yakun ada apa kulun, ya, ada apa kulun mimma takulu watafalu watatruku itu biktida isyar'i, mengikuti syariat. Itu biktida isyar'i, biktida isyar'i, mengikuti syariat. Kama lausum tajib, seperti olehnya jikalau puasa, seperti olehnya berpuasa siapa kamu. Kamalau sumta, seperti jikalau puasa siapa kamu yaumul id, di dalam hari id. Itu malah justru salah kalau sampai hari raya itu filter atau itulah, atau malah puasa, nggak boleh, ya. Wayam tasrik dan beberapa hari tasrik. Wayam tasrik dan beberapa hari tasrik. Takunu ada siapa kamu itu asen, orang yang bermaksiat. Orang kok puasa di hari tasrik, di hari id, maka itu bukan justru taat namanya, tapi maksiat. Au sholat atau sholat siapa kamu fi saubin, di dalam pakaian maksubin yang didapat dari ghusl. Sholatnya baik benar, ngajinya baik benar, tapi sholatnya, kitabnya kok boleh ghusl, punya orang dibawa dipakai, maka itu tetap bukan taat namanya, tapi itu namanya maksiat, ya. Bayangkan meskipun ada apa sholat atau puasa atau sholat tadi itu surata ibadatin, berbentuk ibadah, tak samu maka berdosa siapa kamu. Ayuhal walad, baik ingat anak yang bagi, sebaiknya laka bagi kamu ayakuna, hendaknya ada apa kaulu kau ucapan kamu. Sebaiknya, ya, sebaiknya ucapan dan perbuatan kita, wafiluka dan perbuatan kamu itu muafiqan, mencocoki lisyari kepada syariat. Sebaiknya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat selalu berada pada koridor yang diperintahkan Allah. Jangan melanggar kepada apa yang dilarang oleh Allah. Jangan, perbuatan kita, ucapan kita harus cocok. Idil ilmu, karena bermula ilmu, wal amalu dan amal, bila tidak syar'i, dengan tanpa mengikuti syariat. Kalau sampai ilmu dan amal kita tidak mengikuti syariat, itu dolalatun, kesesatan. Itu dolalatun, kesesatan. Wayang bagi dan sebaiknya laka bagi kamu ala taqtaro, hendaknya tidak tertipu siapa kamu. Bisathi, dengan perbuatan yang aneh. Jangan kita tertipu dengan sesuatu yang aneh-aneh, sok-sokan nyentrik, sok-sokan apa?
punya kanuragan, sok-sokan bisa berkomunikasi dengan Allah begitu, sok-sokan memiliki derajat yang tinggi, sok-sokan dan sebagainya. Pokoknya intinya sok-sokan ya. Wa tamati sufiyati, dan beberapa perbuatannya ahli sufi. Pakai pakaian lusuh, pakai pakaian rusak, sopan camping begitu. Pakai tongkat, enggak memperhatikan aurat dan sepertinya. Kayak orang gila lah udah. Li'anna suluka hadzal thariq, karena sungguhnya menempuh inilah jalan. Itu yakunu ada apa suluka hadzal thariq itu bil mujahadati, dengan mujahadah, memerangi nafsu. Ya. Untuk bisa sampai di sana itu bukan dengan gaya. Untuk menjadi seorang sufi itu bukan dengan gaya, tapi dengan mujahadah, melawan nafsu, melawan amaratim bisu yang ada dalam diri kita itu. Waqat isahwatin nafsi, dan memutus kesenangan hati, kesenangan nafsu. Waqat lihawaha, dan membunuh kesenangannya an-nafas. Bagaimana cara kita membunuh hawa nafsu ya, bisa riyadoti, dengan riyadoh yang diserupakan pedang, dengan riyadoh usaha yang diserupakan pedang. La bitomati, bukan dengan beberapa perilaku aneh. La bitomati, tidak dengan beberapa perilaku aneh. Turhati, dan perilaku yang tidak ada gunanya. Waturhati, dan perilaku yang tidak ada gunanya. Wa'lam annal lisanal mutlaq wal qalbal mutbaq al mamlu bil ghaflah wa syahwat alamatus syaqawah. Wallahu a'lam bishawab.